Sore itu di tepi Bosporus Bridge, Istanbul, Turki, setelah menempuh penerbangan sekitar kurang lebih 12 jam, sepasang mata dimanjakan dengan bentangan pemandangan yang memukau, serentak memberi penyegaran pada pikiran yang kerap kalut. Kala itu, saat sedang melakukan refleksi diri, di tengah keseharian sebagai seorang praktisi hukum, aku juga memiliki ketertarikan lebih pada dunia bisnis. Kawan UGM, tadi adalah satu alinea yang saya baca dari buku The Power of Trademark Menuju Ekspansi Bisnis Menggurita. Saat ini kita ada di acara Kita Bisa Bincang Santai UGM Kampus Jakarta dan akan ngobrolin ataupun bedah buku yang berjudul The Power of Trademark Menuju Ekspansi Bisnis Menggurita dengan penulisnya langsung Mbak Afinov Amelia Prawita SHMH. Selamat siang Mbak Afinov. Halo siang Mbak Nova. Ya, apa kabar Mbak Afinov? Alhamdulillah baik. Oke, buku ini ditulis sama Mas Ahmad Jainuddin SHMH atau biasa dipanggil Mas Jai gitu ya Mbak? Iya benar. Boleh ceritain Mbak gimana sih ceritanya bisa nulis bareng sama Mas Jai ini? Apa ketemu di kuliah atau gimana? Ya jadi ceritain. Kebetulan kita Mbak Nova itu memang alumni di MIH ini tahun 2018 ya, kita MIH 35 gitu. Setelah MIH lulus, Kampus Jakarta ya MIH Jakarta gitu. Terus aku sama Maza ini punya law firm masing-masing. Sebenarnya spesialisasinya beda-beda juga, cuman ada beberapa case yang kita kerjain bareng, akhirnya sering ngobrol bareng lah, brainstorm gitu. Waktu aku punya ide untuk nulis ini, aku nanya juga beberapa insight dari dia gitu. Kebetulan kan dia lebih seniornya dari aku gitu, jadi beberapa insight itu akhirnya aku combine di buku ini gitu sih Mbak Nova. Ini buku keberapa sih kalau boleh tahu? Baru buku pertama. Oke, mantep, tapi udah keren banget loh. Boleh nggak diceritain ini tuh poin utamanya apa di buku ini? Sebenarnya poin utama di buku ini aku tuh pengen membuka ya cakrawala pembisnis di Indonesia gitu ya Mbak. Karena kan sekarang banyak banget nih, apalagi generasi kita yang adik-adik itu kan Gen Z, banyak banget yang kreatif. Sekarang udah mulai buka bisnis gitu. Sebenarnya tidak hanya Gen Z juga sih, semua masyarakat di Indonesia yang punya bisnis itu harus aware dari sisi perlindungan bisnisnya itu loh Mbak gitu. Maksud aku di sini adalah dari segi hukumnya, terus untuk memproteksi terkait dengan hakinya gitu kan. Karena setelah aku pelajari, haki dan bisnis itu sangat relate banget gitu Mbak. Untuk bisnisnya itu ya. Oke Mbak Ovin tadi kan aku baca nih dari alinea pertama itu kayak nulis novel, itu boleh nggak dijelasin kok buku hukum tapi berasa kita itu baca novel, itu kayaknya bahasanya nggak terlalu berat ya. Iya. Jadi itu, Mbak kalau sebenarnya sih gini sih Mbak, aku meng-create buku ini tuh supaya bisa dibaca sama semua kalangan, nggak cuma. Jadi sesuai gitu ya target marketnya sama Gen Z tadi. Iya benar. Jadi kadang pembisnis itu kan juga tidak melulu yang sudah berumur gitu ya. Jadi gimana caranya dari buku ini dia bisa memahami dengan mudah. Aku sih mendeliver itu sih sebenarnya. Terus memang kalau boleh cerita dikit, zaman dulu waktu aku masih kuliah tuh aku suka nulis. Oh, oke. Cuman akhirnya belum bikin novel, akhirnya malah bikin buku ini ya. Nulisnya di mana waktu itu, Mbak Alvin? Waktu itu sih ada komunitas gitu ya, Mbak. Cuman memang nggak diseriusin banget gitu. Baru jadi sekarang ini ya kesampaian bikin bukunya ternyata alhamdulillah sesuai sama jurusan gitu. Terus tantangannya nih dalam menulis buku ini, karena kan tadi udah latihan menulis sih sebelumnya, cuman kan bikin buku itu pasti akan beda challenge-nya. Tantangannya yang paling dirasain Mbak Ovin apa ini? Kalau tantangannya sih sebenarnya gimana kita komit ya untuk membawa ini tuh menjadi sebuah knowledge yang bisa kita deliver ke masyarakat itu Mbak. Karena kan sebenarnya dengan kita baca buku atau kita nulis buku gitu ya Mbak, teman-teman yang nggak pernah ketemu tuh jadi bisa tahu apa yang ada di pikiran kita gitu. Sementara dalam aktivitas sehari-hari gitu banyak banget distraction untuk akhirnya kita bisa selesaiin buku ini gitu. Walaupun waktu bikin buku ini juga untuk editing segala macam itu banyak dibantu sama teman-teman internal kantor, tapi untuk idenya supaya ini terjadi satu create yang bagus gitu kan, kita butuh konsisten gitu untuk meluangkan waktu ya. Jadi gitu dedicate untuk nulis buat ini ya. sih. Berapa lama sih prosesnya dari ide sampai ke launching? Kalau ide sih sebenarnya idenya tuh udah dari 1,5 tahun yang lalu. Cuman
waktu itu kita seriusin banget untuk bikin buku itu. Jadi aku bikin kayak poin-poinnya, kemudian apa namanya tim-tim aku di kantor tuh bantu untuk nyusun lah kalimatnya. Itu kita sekitar 4-5 bulan kayaknya. Cepet juga ya untuk buku pertama. Iya, karena sebenarnya idenya udah dari 1,5 tahun yang lalu gitu, tapi kejadiannya baru kemarin 2024 gitu. Oke, tadi menarik banget. Yang pertama itu cerita tentang pengalamannya di Turki. Boleh Mbak cerita sedikit? Kayaknya itu kasih ide deh bisa sampai bukunya terbit. Kalau itu ya sih. Jadi waktu itu emang aku kan lagi liburan gitu. Terus memang pada dasarnya tuh aku suka bisnis kan Mbak. Maksudnya lingkungan itu banyak yang bisnis dari teman-teman, mungkin keluarga juga gitu. Waktu aku lagi holiday ke Turki gitu, aku lihat ada satu kedai kecil tuh kalau ada di buku itu. Nah dia tuh warnanya semua merah gitu kan. Seru ya? Iya, merah tuh kan kalau Mbak Nova tahu kenapa biasanya restoran itu warnanya kalau nggak merah, kuning kayak KFC, Hokben, itu tuh ada risetnya supaya tuh kita menggugah selera untuk kita makan. Dan masuk sensori ya di situ. Betul juga. Nah ya udah akhirnya aku masuk, terus aku ngobrol-ngobrol gitu, dan aku waktu itu ketemu salah satu temen aku juga, dia ya praktisi juga gitu di sana. Tapi dia bilang sih kalau di sini memang orang rata-rata juga udah aware ya terkait tentang juga apa namanya trademark registration gitu. Sementara waktu aku pulang ke Indonesia kan banyak banget tuh case apa namanya plagiasi atau penyerobotan merek gitu. Nah, setelah kita lakukan beberapa riset gitu ya Mbak, ternyata memang iklim di masyarakat Indonesia itu masih coba dulu nunggu bisnisnya viral, baru akhirnya dia daftar perlindungannya. Daftar perlindungan mereknya itu perlindungan ya. mereknya. Sementara di Indonesia ini kan banyak juga nih orang-orang yang dia udah paham terkait itu gitu. Sementara yang terjadi itu malah menurut aku kasihan kita sebagai yang punya ide ya. Kemudian kita dicaplok gitu sama orang yang memang dia udah tahu sisi hukumnya tuh harus bagaimana sih gitu. Dan itu sering terjadi sih sampai hari ini. Jadi sebenarnya gimana sih Mbak dari hukum? Apakah memang duluan gitu mendaftar mereknya atau gimana? Jadi kalau di beberapa negara itu beda ya Mbak, ada first to use, ada first to file. Kalau di Indonesia itu kita masih menganut sistem first to file. First to file means jadi siapa duluan nih gitu. Misalkan Mbak Nova yang daftarin gitu ya? Betul, ya. Misalkan Mbak Nova punya ide nih, atau Mbak Nova punya butik gitu, mereknya Nova Butik. Sementara Mbak nggak daftarin, tapi aku tahu nih Nova Butik nih bagus nih, laris. Akhirnya aku yang daftarin duluan, aku yang pegang sertifikatnya. And then Mbak Nova biasanya itu kan nggak terima dong gitu, tapi kekuatan tertinggi untuk kepemilikan sebuah merek itu kan sertifikat yang dikeluarin oleh DJKI gitu. Ya akhirnya sering terjadi case-case yang berjalan gitu, karena di kantor aku juga menangani litigasi untuk sengketa trademark dan hak lainnya. Akhirnya terjadi negosiasi atau saling gugat di pengadilan niaga. Jadi gitu. sampai apa ya istilahnya yang pertama klaim gitu ya yang menang, yang memang legal atau gimana? Jadi memang kekuatan legalnya itu adalah ketika kita punya sertifikatnya. Sertifikat itu. Duluan yang daftar. Betul. Bahasa mudahnya ya. Kurang lebih kayak gitu. Memang. Kemudian nih misalnya Mbak, kalau ada sama-sama yang satu memang sudah berjalan duluan, sudah existing brandnya, yang satu klaim belakangan dan pegang sertifikat, ini ada nggak kasus di pengadilan kita ujungnya itu mana ini yang dimenangkan di pengadilan? Oke, jadi aku rasa hakim juga punya kacamata yang lebih jeli gitu kan. Jadi ketika itu masuk ke sengketa di pengadilan niaga itu nanti pasti yang dilihat pertama itu kan kepemilikan legalitasnya lah atas merek itu, yaitu sertifikat merek. Tapi itu juga misalkan Mbak Nova ternyata pemilik sebenarnya itu bisa juga sih nanti dilihat kan. Maksudnya apakah kalau misalkan Mbak Nova ini salah satu orang terkenal gitu, kemudian namanya aku pakai, itu juga nggak bisa. Berarti aturannya banyak juga ya? Betul, ada undang-undang itu. Pelajari. Benar-benar ada undang-undang spesifiknya juga tentang merek gitu. Terus banyak juga nih yang setelah kita riset, orang-orang tuh males Mbak daftar merek karena pertama lama katanya. Lama sampai terbit sertifikat, setelah lama kemudian sering ditolak gitu kan. Sebenarnya yang menjadi masalah itu adalah ketika kita tidak punya daya pembeda sih dari merek itu, karena
trademark itu adalah simbol kan, mark kan, sign untuk membedakan satu produk dengan produk yang lain, gitu. Oke, tadi dibahas juga ya di buku ini? Dibahas juga. Oke, kalau di buku ini kan juga dibahas contoh-contoh bisnisnya yang bisa dikasih trademark gitu tadi ya, trademark dan didaftarin. Nah, ini prosesnya tuh berarti gimana Mbak? Kita bikin dulu legalnya, baru bikin bisnisnya, atau udah bisnisnya jalan sambil stimulan gitu sama simultan sama ini pendaftaran mereknya? Iya, mungkin back to back yang tadi sistem di Indonesia itu first to file. Jadi kalau aku pribadi sih aku selalu bilang, kan sering nanya ya, ini kapan sih harus daftarin gitu. Aku selalu bilang ketika kamu yakin kamu mau jalanin bisnis ini gitu. Karena kalau misalkan kita yakin dengan bisnis yang kita bangun, Mbak, pasti kan kita akan memproteksi dari semua lini, pastikan. Sementara untuk memproteksi itu nggak hanya dari bisnis development-nya, untuk sales-nya, tapi jangka panjangnya ketika bisnis ini besar, yang paling sering diserang itu kan dari segi legalitasnya mana dulu nih, mana legal standing-nya. Ini karena sebagai orang hukum ya, Mbak. Gitu, itu yang mana dulu gitu. Jadi, dan menurut aku ketika kita udah mencoba melakukan proteksi dari semua lini, kita akan berusaha gimana caranya bisnis ini growth. Ya kan, Mbak? Ketika kita mau bisnis ini sustain, kita pasti akan memikirkan gimana nih 5-10 tahun ke depan gitu. Menurut aku sih gitu. Jadi kalau misalkan ditanya kapan harus daftar, ketika memang kita merasa bisnis ini tuh akan kita besarkan kayak anak gitu loh, Mbak. Gitu. Sampai ke tahap yakin tadi ya. Parameternya apa sih Mbak yang jelas untuk ini kita bakal seriusin, kita daftarin, growth-nya kita ini parameternya apa Mbak untuk mengukur kita yakin gitu? Oke, sebenarnya kalau ketika parameter kita merasa bisnis kita ini yakin gitu ya, kalau menurut aku itu kembali ke diri masing-masing gitu, karena ada orang yang bisnis coba-coba aja, tapi ada juga orang yang memang dia mau jatuh berapa kali pun dia rasa jiwanya pembisnis gitu kan Mbak. Jadi kalau menurut aku, ya kalau aku tipikal, mungkin ngeliat aku sendiri, aku tipikal kalau aku udah nyemplung, ya aku selesaikan gitu loh. Sampai akhir gitu. Jadi walaupun nanti misalkan naik turun, ya kita tetap jalanin, karena gimana caranya kita bawa dia tuh naik gitu sih kalau aku gitu. Jadi intinya yakin dari depan, kemudian kalau ada kesalahan dievaluasi ya. Benar, kalau gitu. itu Bukan sih ya. Yakin nggak ya, nggak ada ukuran pasti. Iya, benar. Kemudian ngomongin buku ini lagi nih. Kalau Sobat UGM lihat nih warnanya nih oranye ya. Warna oranye mengingatkan salah satu merek nih. Kenapa milih warna oranye Mbak? Karena bayangan saya buku hukum itu serius, warnanya putih kalau nggak hitam. Iya bener. Jadi, dan ini juga gambar-gambarnya juga ada nih. Di depan tuh gambarnya lucu nih. Iya, itu Gimana foto ini? saya sama Mazai Mbak. Tapi dijadiin ya itulah di karikatur gitu. Jadi itu perempuan yang sebelahnya laki-laki. Jadi sebenarnya nyari warna orange tuh kemarin karena supaya dia catchy ya gitu. Jadi ketika orang lihat, oh dia menarik gitu, pengen baca jadinya. Ketika kalau misalkan kita baca buku yang warnanya udah monoton aja pasti, oh ini kayaknya mungkin teori kampus atau apa gitu. Karena emang cukup serius bahasanya. Iya, dan bahasanya juga cukup serius. Kalau di buku ini mungkin kalau Mbak Nova udah baca, aku lebih ke kayak nyeritain yang aku pernah alami, terus kita kayak sharing sih. Kayak best practice-nya gitu. ya. Iya, kayak gitu. Kalau boleh cerita nih, pernah punya bisnis apa Mbak yang sampai sekarang masih berkembang dan sudah terdaftar juga? Ada Mbak? Ada, jadi kalau kita bicara perlindungan trademark itu kan ada namanya perlindungan untuk barang dan jasa gitu. Jadi apapun yang diperjualbelikan bentuknya barang dan jasa gitu. Kalau sekarang di law firm aku itu walaupun dia bentuknya jasa, tapi kita juga udah pegang sertifikat trademarknya gitu. Apalagi law firm. Iya, tapi Mbak malah kadang beberapa orang tuh berpikiran ya udahlah bisnis gue kan jasa nih, gue kan nggak dagang gitu, nggak ada produknya gitu. Sementara sebenarnya nggak perlu legal, nggak perlu ini apa namanya, aku berpikir kalau misalkan nanti kan nama law firm-nya Agra, misalkan 2 tahun lagi ada yang bikin namanya Agra, ya dia udah nggak bisa dong gitu. Itu terus kalau terkait dengan bisnis yang ada produknya, itu sih kita sempat bikin bisnis kayak restoran gitu Mbak, namanya Sleepless di Semarang. Terus aku tuh juga create yang sleepless nih, lucu nih. Oke, sleepless. Konsepnya gimana sih Kak namanya sleepless? Emang nggak tidur gitu ya? Iya, jadi ini mungkin salah satu tips juga untuk teman-teman kalau mau bikin sebuah brand gitu, membangun brand awareness ya.
sebelum kita daftarin apa namanya trademark registration-nya, kita itu perlu juga membangun visi di dalam trademark itu gitu. Jadi Sleepless tuh karena itu restoran buka 24 jam, Mbak. Oke, makanya namanya Sleepless. Namanya Sleepless, dan waktu itu logonya itu bentuknya owl, karena kan owl kan binatang malam ya. Oh iya. Jadi nyambung ya antara nama, vision, identitinya jelas gitu. Kenapa harus jelas gitu? Karena kan sekarang kalau misalkan nanti brand ini 5 tahun lagi ada investor mau masuk atau kita mau franchising, itu kan pasti yang ditanya, ini visinya Sleepless apa sih yang dibawa gitu lah. Kalau kita milihnya asal, kayak menurut aku kayaknya itu agak jauh ya dari apa namanya sustain bisnis gitu. Jadi nama itu juga pengaruh ya? Pengaruh sih, Mbak, gitu. Dan ini mungkin tips juga buat teman-teman, karena sekarang kan kita dipermudah banget nih dengan beberapa aplikasi yang untuk bikin logo dan lain-lain. Tapi bagaimana caranya supaya trademark kita ini diterima gitu ya di DJKI, kita harus menjunjung originalitas sih, Mbak Nova, gitu. Jadi karena aku yakin juga DJKI itu juga punya apa namanya pemeriksa yang jeli juga gitu. Ketika misalkan kita asal caplok aja dari Google, aku rasa itu jauh dari prinsip originalitas yang dibangun dari trademark registration itu. Dan makanya kenapa orang-orang itu sering ditolak atau mengalami beberapa kali penolakan gitu. Tapi aslinya berapa lama sih, Mbak, dari daftar ke keluar sertifikat itu? Normalnya berapa? Normally, memang kalau di Indonesia itu bisa sampai 9 sampai 12 bulan ya. Jadi gitu. setahun ya? Iya, hampir setahun gitu. Itu mengalami beberapa fase dulu dari pendaftaran, terus habis itu ada pemeriksaan apa namanya formalitas, pemeriksaan substantif, terus ada apa tadi masa pengumuman. Nah, di masa pengumuman ini, Mbak, ada 2 sampai 3 bulan. Ketika nanti Mbak Nova trademarknya masuk ke masa pengumuman itu, kemudian aku lihat gitu ya, aku bisa ngasih sanggahan gitu. Jadi kayaknya ini mereknya mirip sama punya gue deh, gitu. Jadi itu udah diumumkan gitu ya? Iya, jadi ada berita acara mereknya gitu. Kurang lebih gitu. Nah, ketika merek ini ditolak gitu ya, Mbak, sertifikatnya ditolak, tidak keluar kan, upaya yang bisa kita lakukan itu adalah melakukan banding. Banding di komisi banding merek gitu. Setelah melakukan banding, kalau masih ditolak juga, ya silahkan pergi ke pengadilan niaga gitu. Atau mungkin bisa dievaluasi lagi, jangan mereknya ini sudah pernah ya? Iya, sudah pernah atau memang nggak autentik gitu. Itu sih yang sering menjadi kendala. Ada pendampingan nggak? Karena kan itu awam banget ya, berapa lama, kemudian apa yang harus dilakukan, step-stepnya. Di situ ada pendampingan nggak dari DJKI tadi? Oke. Kalau pendampingan saya rasa terkait dengan informasi itu udah lengkap banget di website DJKI. Cuman memang itu balik ke preferensi masing-masing. Itu bisa pakai apa namanya konsultan khusus juga untuk trademark itu sendiri gitu. Jadi bisa dibantu sebenarnya ya, dan baca sendiri juga bisa. Benar gitu. Oke, Mbak Alvin, terkait dengan buku ini nih. Sekarang kan banyak sekali pembajakannya. Itu kita sudah tidak bisa berkata-kata lagi karena kayaknya semua lini dibajak. Nah, ini Mbak Alvin, misalnya buku ini dibajak, Mbak Alvin gimana sikapnya? Kebetulan udah terjadi ya, Mbak. Aduh. Ikut sakit nih. Iya, jadi kita tuh baru launching padahal di bulan Juni, kayaknya Juni 2024 gitu. Terus ada teman aku bilang, ini kok ada buku lo di Shopee, kok warnanya beda ya? Terus kok logonya beda ya? Masa sih gitu kan, kita nggak percaya, perasaan baru banget gitu kan. Waktu itu sih kita sempat tegur ya, kita kirim surat somasi bahwa kesannya kita memang udah pegang lo copyright dari buku ini gitu. Tapi waktu itu dia bisa sih diajak komunikasi, jadi nggak perlu ngajuin apa legal action yang lain gitu. Minta maaf sih intinya gitu. Oke, sekarang buku ini bisa didapat di mana sih, Mbak? Kalau tadi kan di yang bacakan ya, kalau bacakan. Tapi kalau kita pengen ini yang ori, itu dapetnya gimana, Mbak? Oke, kalau mau beli yang ori bisa di Gramedia atau di Gramedia Digital ya. Sekarang kan udah mudah banget tuh. Atau bisa ke ini sih, ke tim Agra gitu ya, di law firm-nya di email. Nanti aku kasih tahu emailnya apa gitu. Cuman kayaknya kalau yang di kantor tuh udah habis, Mbak. Makanya aku cuman kirim 1.
Tapi kalau sekarang mau beli lepas bisa di Gramedia Digital yang memang dia official sama kita kerjasama gitu. Oke, Mbak Ovin. Jadi kayaknya kebangetan deh yang bajak. Ini law firm loh yang bikin. Jadi yang bajak juga harus hati-hati. Mbak Ovin, sebelum kita closing nih, satu yang boleh diambil dari buku ini yang sangat powerful, itu sangat mempengaruhi teman-teman untuk edukasi di bidang trademark, apa Mbak? Pelajaran yang bisa diambil. Jadi mungkin kalau intisari dari satu buku ini sebenarnya aku mau mendeliver bahwa ini proteksi atas trademark itu juga sama pentingnya Mbak. Sama kita gimana caranya nge-push sales, nge-push business development gitu. Karena ketika nanti kita mau ekspansi, kita akan terbentur sama ini sertifikat yang kita punya ini, kita bener nggak sih yang punya, sementara kita mau jual ke berbagai negara, itu kan nggak mungkin ya gitu produk kita. Jadi di sini kenapa aku bilang trademark itu mahal gitu. Mahal tuh bukan mahal pendaftarannya atau mahal maintenance, tapi mahal idenya gitu. Value-nya tuh mahal karena kita membuat atau meng-create sesuatu kan bisa jadi apa yang di kepikiran aku sama Mbak Nova bisa beda kan, gitu. Itulah menurut aku yang menjadi hal yang paling valuable yang harus kita jaga gitu. Gitu kurang lebih. Oke, Mbak Ovin, makasih banget atas bincang-bincangnya hari ini, dan waktu juga sudah closing nih, sudah penutupan. Yang bisa kita ambil pelajaran dari Mbak Ovin dan juga bukunya adalah bahwa trademark itu penting, legalitas itu penting untuk menunjang eksistensi bisnis. Bersama saya Nova Indah Wijayanti, sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih.